Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi, ya. Di sini kita akan bahas tentang peran rumah tangga, konsumen, ya, sebagai penyedia atau pemilik faktor produksi, lalu dia juga sebagai pendapat imbalan, ya, balas jasa lah gitu ya. Atau dia juga sebagai bertindak sebagai konsumen, ya. Nah, namanya juga peran rumah tangga ya, perannya kan banyak ya, bisa aja dia penyedia atau pemilik faktor produksi ya tadi itu ya. Atau terakhir tadi bertindak sebagai konsumen yang menggunakan produk atau barang kayak gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Teman-teman semua, apa namanya? Pelaku ekonomi kita bahas dulu ya. Pelaku ekonomi itu apa? Mengulas lagi. Pelaku ekonomi itu adalah pihak-pihak yang ikut dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu apa aja ya? Barang, ya jasa. Barang itu apa ya? Produk, mie instan. Ya, terus lagi dia manusia ini butuh beras, butuh singkong, butuh ayam, butuh daging, butuh dan seterusnya banyak. Dan kalau jasa itu apa ya? Jasa, misal jasa pengantaran, jasa pengetikan dan seterusnya. Itu sebagai kebutuhan manusia kayak gitu ya. Nah, misalnya apa di jasa ini banyak. Nah, sekarang ini banyak kan ada Grab, ada Gojek dan lain sebagainya. Itu sebagai jasa. Mereka bekerja mengantar barang, misalnya kurir itu adalah jasa yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengantar barang. Kalau tadi barang, kebutuhan manusia berbentuk barang misalnya apa? Nasi atau nasi uduk misalnya ya, atau enggak beras ya, atau enggak singkong, atau enggak kertas, atau enggak tinta printer mungkin, atau enggak kira-kira yang mudah, atau enggak ikan ya. Nah, itu kebutuhan manusia untuk apa? Untuk makan dan lain-lain gitu. Nah, kalau di sini kan ada ada gambar nih, ada gambar apa nih? Bengkel ya. Kebutuhan manusia ini di bengkel ini bidang apa? Bidang jasa, teman-teman. Jasa apa? Jasa perbaikan. Nah, kadang-kadang ada yang harus dibeli misalnya. Misalnya saya datang ke bengkel, "Pak, saya mau benerin ini dong, motor saya ini kayaknya mati-matian." Dia bongkar lah, "Oh, ternyata ada yang copot nih." Nah, kalau udah yang copot paling kita bayar jasanya kan gitu. Beda lagi dengan beli suku cadangnya. Misal, oh ini rusaknya di di kabelnya nih, ini mau diganti enggak nih kabelnya, atau enggak cukup disambungin lagi ya. Kalau disambungin itu masuknya jasa. Kalau eh, apa namanya kalau barang berbentuk barang ya berarti ada bentuk barangnya tadi, kabelnya tadi. Oh ternyata saya mau beli ban nih Pak. Oh ban itu berarti barang ya, masuknya ke barang. Eh, Kalau di bengkel itu ada dua jenis usaha, ada jual barang dan jual jasa. Jasanya apa? Jasanya perbaikannya. Jual barangnya adalah ya dia menjual produknya, misalnya bannya kayak gitu ya. Dia nih pasang ban, jual ban kayak gitu. Dipasangkan oleh dia dapat double keuntungan dari barang yang dia jual dan jasa yang dia berikan, yang dia jual juga lah istilahnya begitu ya. Nah, itu adalah pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu tadi adalah pihak-pihak yang ikut dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia itu tadi ada barang dan jasa, udah terjawab ya. Dan lalu contohnya apa? Contohnya adalah rumah tangga. Ya, rumah tangga ini selaku atau keluarga lah, bahasa rumah tangga itu adalah keluarga. Keluarga itu adalah pelaku ekonomi. Nah, gitu ya. Perusahaan itu sebagai pelaku ekonomi. Pemerintah juga sebagai pelaku ekonomi. Kenapa pemerintah kok bisa jadi pelaku ekonomi? Mereka yang punya regulasinya, mereka yang punya aturannya. Misal gini, wah sekarang nih minyak itu lagi nggak stabil. Nah, misalnya, apa yang harus dilakukan pemerintah? Mengurangi konsumsi bahan bakar. Nah, itu kan selaku ekonomi sehingga apa? Sehingga ekonomi di negara kita itu stabil kayak gitu. Dia itu sebagai penyerata, penyeimbang itu pemerintah gitu. Misalnya gini, cabai pas kemarin kan atau daging ya, daging sapi pas di lebaran itu kan mahal tuh. Nah, karena banyak pemintaan ya, peminatnya banyak pembeli, artinya dinaikin harganya. Nah, supaya pemerintah supaya harganya tetap stabil, pemerintah hadir di situ supaya harganya tetap stabil kayak gitu. Dia ekspor lah atau dia impor dari luar. Impor dari luar misalnya. Atau enggak masyarakat luar negeri. Ini adalah masyarakat luar negeri juga termasuk dari apa namanya teman-teman?
dari pelaku ekonomi, ya kan? Misalnya masyarakat luar negeri ada ekspor ya, kita ekspor ke luar negeri ya, mereka sebagai pelaku ekonomi. Bahkan kita juga mendapatkan produk dari luar negeri misalnya dengan impor ya. Impor misalnya impor gula ya, yang kasus-kasus itu zaman dulu, atau impor apa ya? Impor beras ya. Nah, itu dari luar negeri ke kita. Nah, itu sebagai pelaku ekonomi. Ya kan? Seperti itu. Semua pelaku ini saling berhubungan dan bekerja sama, ya kan? Tadi itu ada rumah tangga atau keluarga, ya, perusahaan, pemerintah, masyarakat, luar negeri, seperti itu ya. Oke, lalu kita akan bahas tentang peran rumah tangga konsumen. Peran rumah tangga konsumen. Nah, kita akan bahas perannya nih. Apa sih peran rumah tangga konsumen itu, atau disingkat RTK ini ya? Apa namanya, intinya adalah rumah tangga konsumen adalah kita, ya kita semua nih di sini, keluarga atau individu ya, ya perorangan atau masyarakat lah bahasanya, yang melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, perannya apa saja sih yang melakukan ekonomi itu? Ya dia sebagai penyedia atau dia sebagai pemilik faktor produksi, ya seperti itu. Kalau dia penyedia apa? Penyedia ya anggap aja tukang usaha lah ya, nah, gitu kan. Artinya apa? Atau dia itu sebagai penyedia atau pemilik faktor produksi itu apa? Misalnya gini, rumah tangga menyediakan bahan dan sumber yang dibutuhkan perusahaan untuk apa? Membuat barang dan jasa kayak gitu. Nah, contohnya gimana? Faktor produksi yang disediakan RTK ini misalnya di sumber daya alam nih. Kita nih selaku penyedia nih, pemilik faktor produksi, misalnya kita punya tanah, punya air, punya hutan. Nah, biasanya dimiliki atau dikelola oleh masyarakat kan ya. Ya kita sendiri lah misalnya begitu. Nah, kita bisa apa? Bisa apa namanya, menyediakan atau bisa bekerja sama lah istilahnya ya, bekerja sama dengan perusahaan ya, sesuai yang dibutuhkan perusahaan. Oh, kita butuh kunyit nih. Nah, kita punya nih sumber dayanya. Sumber dayanya apa ya? Kunyitnya banyak di tanah kita. Kita udah nanam. Kita mau nanam kunyit nih, kita udah punya sumber dayanya. Apa sumber dayanya? Tanah misalnya 5 hektar, 10 hektar, 1000 hektar ya. Kita tinggal tanami. Nah, itu. Kita nih butuh air misalnya, contoh sumber daya ya, air. Air nih sangat dibutuhkan ya. Kita tinggal nunggu air hujan aja, atau ada juga nih galian sumur yang apa memadai untuk apa? Untuk bisnis atau untuk bekerja sama lah bahasanya begitu. Dan terakhir adalah hutan. Nah, kita hutan sebagai apa penyeimbang gitu. Sumber daya alamnya hutan. Oh, kita punya banyak pohon nih. Nah, bisa juga kan seperti itu. Jangan kayak di yang kemarin itu tuh. Nah, seperti itulah kira-kira. Artinya apa? Artinya hutan juga perlu dijaga lah. Kayak gitu ya. Oke. Lanjut, di sini ada tenaga kerja. Nah, kalau tadi bahas tentang sumber daya alam, jadi kita selaku penyedia ini kita harus penyedia atau pemilik faktor produksi sumber daya alam, misalnya ada tanah, ada air, ada hutan. Nah, itu apa namanya, kita bisa apa? Sudah bisa menyediakan apa keperluan ekonomi. Misalnya seperti apa? Kita ada tanah, kita bisa nanam apa misal sayuran ya, kita bisa ya nanam kunyit lah, kita bisa nanam ya keperluan apa komoditi keperluan masyarakat ya. Seperti itu kira-kira. Apalagi ada air misalnya kita bisa budidaya ikan dan lain-lain. Nah, tenaga kerja nih, kalau kita bahas tentang tenaga kerja, contohnya mungkin guru, petani, karyawan. Nah, ini karyawan nih, atau kalau kita punya usahanya di bidang pertanian, ya kita butuh petani. Ya untuk apa? Untuk menggarap tanah tersebut kayak gitu. Lalu juga ada karyawan apa namanya? Karyawan perusahaan lah. Misalnya kalau di sini bengkel, ya berarti kita butuh karyawan yang ahli di bidang perbengkelan gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau di guru misalnya ya di sekolah seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Ya, tujuan dari tenaga kerja itu apa sih? Ya, tujuan dari tenaga kerja ini adalah untuk memberikan tenaganya ke perusahaan kayak gitu. Jadi dia bisa ya tenaganya itu kan bukan hanya otot aja tapi ada pikiran juga. Misalnya dia keahliannya di bidang montir nih, ya udah dia ngerjain perbaikan motor dan lain-lain. Nanti setiap bulan dia dapat upah seperti itu. Lalu juga ada modal usaha. Kalau modal usahanya ya tidak lain tidak bukan adalah uang, tabungan, dan investasi. Nah, kalau kita bahas modal usaha, ya kan kita ini sebagai pemilik atau penyedia apa faktor produksi, ya kita juga harus punya modal, ya gitu.
modalnya uang, tabungan ya. Untuk apa? Untuk digunakan menjalankan usahanya kayak gitu. Lalu dan terakhir di sini ada kewirausahaan. Kewirausahaan itu tujuannya adalah tugasnya adalah membuka usaha atau mengelola bisnis ya. Kemampuan mengatur dan menjalankan usaha. Kita harus paham tuh bagaimana cara mengatur perusahaan kita agar perusahaan kita itu selalu eksis ya, selalu berkembang seperti itu. Pendapat imbalan balas jasa. Nah, kesimpulan yang dari sini ya, penyedia atau pemilik faktor produksi itu apa sih? Kesimpulannya adalah rumah tangga konsumen tidak hanya sebagai pembeli. Ya. Kita bukan hanya sebagai pembeli, tapi juga penyedia tenaga kerja. Ya, kita juga bisa jadi tenaga kerja. Kita juga bisa jadi penyedia modal. Kita juga bisa jadi penyedia sumber daya. Bahkan kita juga bisa jadi pengusaha. Semua orang bisa jadi pengusaha. Ya, seperti itu. Jadi tanpa rumah tangga, ya konsumen kegiatan ekonomi tidak akan berjalan ya tanpa adanya masyarakat ya, tanpa adanya rumah tangga atau apa tadi ya masyarakat ya, rumah tangga konsumen atau masyarakat konsumen kegiatan ekonomi tidak akan berjalan karena nggak ada yang beli ya gitu, atau ya nggak ada juga yang punya tenaga kerjanya misalnya gitu kan, misalnya nggak mau nih orang-orang nggak mau kerja gue mah gitu misalnya begitu ya, siapa nih yang bakal jadi tenaga kerjanya gitu. Oke lanjut ya di bagian kedua, pendapat imbalan balas dan jasa, balas jasa ya. Nah karena rumah tangga ini konsumen ya, karena rumah tangga konsumen penyedia faktor produksi, dia itu sebagai penyedia faktor produksi juga bisa kan tadi, maka mereka berhak mendapatkan balasan atau imbalan atau upah bahasanya. Nah, jenis-jenis balas jasanya seperti apa sih ya? Jadi harus ada imbalan nih kan, mendapatkan imbalan. Jadi sebagai rumah tangga itu tadi konsumen ya. Rumah tangga konsumen itu dia bisa jadi penyedia atau pemilik faktor produksi atau juga dia bisa menjadi pendapat imbalan balas jasa. Di sini juga disampaikan bahwa sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi, rumah tangga konsumen berhak menerima balas jasa. Balas jasa yang diterima yaitu pemilik tanah mendapatkan uang sewa misalnya ya. Nah, di sini pemilik tanah mendapat sewa. Jadi misalnya kita punya tanah nih, ada perusahaan nih yang mau mendirikan perusahaan di situ tadi, tapi dia nggak punya tanah, ya udah kita bisa sewakan tanah kita. Contoh tanah disewakan ke perusahaan, tentunya kita dapat uang, itu dia balas jasa atau kita dapat imbalan. Lalu juga apa di sini pemilik modal ya, kalau kita pemilik modal ya mendapat bunga tentunya ya misalnya begitu ya. Tapi bunga itu kan nggak boleh katanya begitu kan. Contohnya apa? Uang ditanam di usaha dapat bunga atau hasil kayak gitu. Lalu juga tenaga kerja nih, sebagai tenaga kerja mendapatkan upah atau gaji. Lalu contohnya gimana? Kerja di kantor dapat gaji, kerja di bengkel dapat gaji, kerja di PT ABC dapat gaji, kerja di PT Indomie misalnya dapat gaji dan lain seterusnya. Ya, siapapun yang bekerja atau dipekerjakan ya dia akan mendapatkan imbalan. Ya. Nah itu dia tadi peran rumah tangga konsumen. Dia tuh sebagai tenaga kerja juga gitu. Bisa juga sebagai tenaga kerja. Atau juga bisa sebagai penyedia ya atau pemilik usaha gitu ya. Dan dan terakhir wirausaha mendapat keuntungan laba, contohnya buka usaha sendiri dapat untung, dapat uang dan lain seterusnya gitu ya. Lalu terakhir di sini atau intinya adalah setiap kontribusi pasti ada hasil yang diterima, intinya harus itu untuk yang mendapat imbalan gitu ya. Oke, terakhir di sini adalah bertindak sebagai konsumen. Selain sebagai penyedia, rumah tangga juga berperan sebagai siapa tadi? Konsumen atau pemakai barang dan jasa ya. Maksudnya gimana? Ya, rumah tangga akan menggunakan barang ya, baik itu makanan, pakaian dan lain-lain ya. Rumah tangga juga akan menggunakan jasa, baik itu transportasi, pendidikan, apalagi kurir ya, antar barang ya dan seterusnya. Nah, itu masuk ke tuh tadi rumah tangga ya. Rumah tangga itu tadi akan menggunakan barang ya, misalnya apa ya tadi makanan, pakaian dan lain-lain lah, banyak buku, kertas lain-lain. Nah, kalau jasanya dia juga akan menggunakan jasa. Jasa itu apa tadi? Ya transportasi, ya pendidikan, ya
jasa antar barang atau kurir ya, jasa apa lagi ya, jasa jasa hukum misalnya begitu ya, dan lain seterusnya. Lalu apa lagi? Apa lagi ya? Oke lah, saya rasa itu ya. Apalagi ya contohnya ya. Ya, intinya adalah uang yang dapat dari gaji, sewa, bunga, atau laba akan digunakan untuk apa? Beli kebutuhan, ya baik makanan, pakaian, listrik, ya kan itu kan kebutuhan manusia, ekonomi, perputaran ekonomi berjalan. Menabung ya untuk kebutuhan masa depan dan juga membayar pajak. Ini kewajiban kita sebagai masyarakat di negara Indonesia misalnya begitu ya. Karena kita diwajibkan untuk membayar pajak. Misalnya bayar pajak apa? Misalnya misal nih kita punya mobil atau kita punya motor ya kita wajib bayar pajaknya. Kalau nggak dibayar tahun ini ya tahun depan nambah lagi dan seterusnya. Biasanya gitu kalau pajak ya. Nah, inti kesimpulannya adalah apa sih ya? Dunia rumah tangga ini, si rumah tangga konsumen ini itu punya dua peran ya. Yang pertama adalah menghasilkan apa? Menyediakan faktor produksi, dapat imbalan dan dapat imbalannya. Jadi menyediakan faktor produksi itu apa aja tadi? Ada dia menyediakan tanah ya. Dia juga sebagai apa namanya? Sebagai apa namanya? Sebagai pekerja dan lain seterusnya. Lalu juga rumah tangga konsumen itu menghabiskan apa? Ya memakai uangnya untuk kebutuhan hidup. Ya jadi perputaran kehidupan itu begitu teman-teman. Makanya itu disebut tentang ekonomi. Ya, ya misalnya apa? Jadi misal rumah tangga konsumen itu penghasil sekaligus pengguna uang dalam ekonomi. Kalau nggak ada yang beli ya perusahaan juga bangkrut misalnya begitu kan. Ada sangkut pautnya. Kita butuh barang, perusahaan akan mengeluarkan barang, kita akan membayar, perusahaan untung, kita juga untung juga dapat barang tersebut. Misalnya gini, perusahaan mengeluarkan beras, beras kita beli, perusahaan dapat uang, perusahaan itu muterin lagi buat beli lagi, buat beli berasnya lagi, jual lagi kita dan lain seterusnya. Seperti itulah. Itu singkatnya begitu ya. Oke. Apalagi ya? Saya rasa itu ya. Sedikit-sedikit aja lah. Oke. Oke, lanjut ya. Nanti oke, saya rasa itu. Nanti kita akan lanjut di pembelajaran berikutnya. Demikian, terima kasih teman-teman. Tetap semangat dan nanti biasanya ada tugas. Demikian, terima kasih dan tetap semangat untuk kita semua.